Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Setio Aji dari kelas reguler sore kelas D Teknik Elektro semester 3 2019 NIM 221911013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat sebagai berikut, antara lain yaitu penguat tegangannya sangat besar. Jadi jika kita masukkan input misalnya 5 volt, bisa keluar sebesar 8 atau 7 volt karena penguatan tegangannya sangat besar. Lalu impedansi masuknya sangat tinggi dan impedansi keluarnya sangat rendah. Berbanding terbalik ya, masuknya tinggi dan keluarnya rendah. Lalu karakteristik frekuensinya lebar. Selanjutnya, terminal kaki op-amp. Dapat kita lihat ya teman-teman, di sini ada dua gambar rangkaian cara merangkai kaki-kaki op-amp, yaitu pertama dengan menggunakan dua supply, yang kedua menggunakan satu supply. Bisa kita lihat di sini ya, inputnya negatif dan positif, lalu diberi dua supply ya. Sedangkan yang satu lagi input positif dan negatif, sedangkan diberi satu supply. Berbedanya itu antara satu sama lain yaitu di rangkaian di dalamnya, di sini di RL-nya ini. Lalu kaki-kaki op-amp ada 8. Kaki 1 dan 5 yaitu offset 0 yang berfungsi untuk mengaktifkan op-amp itu sendiri. Kaki 2 masukkan membalik atau inverting input. Kaki ketiga masukkan tak membalik atau inverting non-inverting input. Kaki 4 pentanahan atau grounding, sedangkan kaki 6 keluaran atau output. Kaki 7 satu tegangan positif. Sedangkan kaki 8 di sini tidak digunakan ya teman-teman. Op-amp 741. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, seperti temperatur range, noise level, dan karakteristik lainnya. IC op-amp 741C atau huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak umum digunakan di pasaran. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta ya teman-teman, dan impedansi input 2 mega ohm, sedangkan impedansi outputnya 75 ohm. Seperti yang sudah kita jelaskan pada slide pertama ya, bahwa input dari op-amp ini sangat besar dan keluarnya juga kecil ya, berbanding terbalik, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Nah, lalu dilanjutkan dengan rangkaian satu daya. Karena rangkaian satu daya ini memang cukup kompleks, maka kita lewat saja gambar rangkaian satu daya ini ya teman-teman. Bisa kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, kita lanjut sekarang di terminal output dan input. Terminal output dan input di sini bisa kita lihat ya, ada ED dan ada AOL. Nah, di sini ED itu sebagai input dari terminal input dari op-amp tersebut. Nah, inputnya tuh ada negatif dan ada positif teman-teman, bisa dilihat. Sedangkan AOL ini adalah disebut penguat atau gain ya, terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, lalu dibiarkan terbuka. Nah, untuk mencari tegangan output, kita bisa kalikan antara AOL dengan ED.
atau input tadi. Itu rumusnya. Nah, lalu di sini juga ada tegangan positif dan tegangan negatif ya teman-teman. Nah, lalu maksimal dari tegangan output yaitu adalah plus V saturasi, sedangkan minimal dari tegangan output adalah min V saturasi. V saturasi di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Yang dimaksud di bawah 1 sampai 2 volt adalah jika ED masukannya adalah 15 volt, maka V saturasinya itu paling pasti 13, atau kalau enggak 13 14 volt ya teman-teman. Soalnya di saat itu di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2. Jadi jika supply masuk ke 15 volt ke sini ya, maka saturasinya itu paling enggak pasti 13 atau 14 volt, seperti itu teman-teman. Nah, nilai AOL sekarang kita masuk ke perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Jadi misalkan AOL-nya 200.000 sedangkan tegangannya plus minus 13 volt, maka rumus yang kita gunakan untuk mencari ED plus Vsat yaitu adalah ini. Ini untuk mencari plus dari V saturasi ya. Bukan mencari bukan rumus mencari V saturasi, tapi untuk mencari ED sama dengan V saturasi dibagi AOL. Jadi plus 3, karena kan di dalam ini ada dua ya, ada plus ada min ya, bisa dilihat teman-teman. ED itu terbagi ada dua ya, jadi ada min ada plus. Makanya di sini juga ED itu ada plus ada min, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita bahas yang plus ya. Plus V saturasi dibagi AOL sama dengan plus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Sedangkan yang minusnya ED sama dengan minus V saturasi dibagi AOL sama dengan 13 volt per 200.000 sama dengan minus 65 mikrovolt. Apabila tegangan masuk kan berada antara minus 65 mikrovolt kurang lebih sama dengan ED 65 mikrovolt, OM berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku tegangan output sama dengan ED dikali AOL. Nah, seperti itu teman-teman. Kesimpulan, tegangan output berada pada salah satu batas V saturasi atau minus V saturasi. Untuk mempertahankan tegangan output tetap berada pada batas ini, maka perlu dipasang umpan balik atau feedback. Ya, teman-teman bisa ini. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka kepentingan praktis ED sama dengan 0, karena dilihat dari sini saja untuk mengukurnya kita sudah sangat sulit ya teman-teman. Di sini 65 mikrovolt, sedangkan untuk mengukur 65 mikrovolt itu alat ukurnya sangat susah gitu kalau menggunakan yang ada pun harus sangat detail alat ukurnya. Makanya untuk mencari kepraktisannya kita ED jadi sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang tabel ini kan tegangan masuk ya, contoh tegangan masuk. Tegangan masuk kan minus min 10 mikro dan min 15 mikro. Hasil dari itu ED-nya itu ini min 15 mikro. Polaritasnya itu min. Maka dari sini
Maka untuk mencari tegangan outputnya, kita perlu mengalihkan antara AOL dan ED. Nah, sekarang ED-nya sudah ketemu, kita kalikan dengan AOL yang tadi ada di atas, yaitu berapa ya? Nah, ini teman-teman, 200.000. Nah, hasilnya adalah ini teman-teman, minus 10 volt. Lalu untuk kolom selanjutnya juga sama, masukkan tegangan min 10 mikro dan masukkan tegangan plusnya itu plus 10 mikro. Lalu kita hasil dari ini yaitu 25 mikro dengan polaritas plus. Lalu kita kalikan antara AOL yang tadi 200.000 di atas dengan 25 ini. Hasilnya ini teman-teman, 5 volt. Nah, seperti itu. Polaritas tegangan outputnya itu plus. Lalu lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu min 10 mikro dan tegangan masukan plusnya min 5 mikro. Hasil ED nya itu plus 5 mikro dengan polaritas plus, seperti itu. Lalu kita kalikan antara AOL yang 200.000 tadi di slide sebelumnya di sini dengan 5 mikro ini. Hasilnya ini teman-teman, dengan polaritas tegangan outputnya itu 1 volt. Sekarang kita masukkan tegangan selanjutnya, yaitu plus 1 juta 1 ya teman-teman, dan tegangan masukan plusnya plus 1 juta. Lalu kita temukan hasil dari itu min 1 dikalikan dengan yang 200.000 tadi di atas, dan hasilnya ini polaritasnya min ya teman-teman, bisa dilihat. Lalu lanjut ke kolom selanjutnya, tegangan masukannya plus 5 mili ya, dan tegangan masukan plusnya 0. Maka kita temukan ED nya itu min 5 mili dan polaritasnya negatif. Lalu kita kalikan dengan yang 200.000 tadi di atas, dan hasilnya ini teman-teman, min 1000 volt. Nah, sekarang tegangan masukan minnya kita masukkan lagi kolom selanjutnya itu 0, dan tegangan masukan plusnya itu 5 mili. Nah, lalu sudah kita temukan hasilnya ini, kita kalikan dengan yang 200.000 tadi di atas di slide sebelumnya teman-teman, dan hasilnya adalah polaritasnya plus, menghasilkan tegangan output sebesar 1000 volt. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita ke slide selanjutnya teman-teman. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal adalah, yaitu antara lain adalah penguatan tegangan tak terhingga atau GV. GV ini adalah gain voltase. Nah, ini tuh tak hingga ya teman-teman penguatan tegangannya, jadi bisa berapa saja, tapi realistis gitu teman-teman, karena ini nggak akan mungkin ya terlalu ini gitu. Lalu impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0, impedansi keluarnya sama dengan 0. Lalu karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak hingga teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan dengan
ini jangan terlalu terpaku pada angka ini ya teman-teman di dalamnya, tapi yang perlu dipahami yaitu op-amp ini memiliki dua masukan, yaitu non inverting input dan inverting input, lalu mempunyai juga tegangan plus dan tegangan minus, lalu output seperti itu teman-teman. Jadi jangan dilihat dari angka-angka di dalam ini ya, dilihatnya ini saja teman-teman, karena ini hanya sebuah contoh ya. Jadi yang kita perlu pastikan itu ini aja, seperti itu. Yang non inverting input dan inverting input ini untuk inputnya, ada non inverting dan inverting. Lalu di dalamnya ada tegangan plus dan tegangan minus, lalu output tentunya. Nah, setelah itu kita bahas ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, lalu sekarang kita membahas tentang inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif mengeluarkan positif, seperti itu teman-teman. Jadi ini berbalik ya, jika masukannya negatif pasti keluarnya positif, dan jika masukannya positif keluarnya negatif, jika masuknya positif keluarnya negatif. Nah, lalu kita lihat ya. Jadi saat Rin ini masuk, nah ini kan min ya, pasti keluarnya plus, lalu plusnya itu tidak dipasang tegangan atau nol gitu teman-teman. Nah, bagaimana cara kita tahu untuk mengetahui tegangan outputnya? Yaitu dengan cara Vin kali Rf per Rin. Jadi Rf ini dibagi Rin ini. Di sini tanda min ini itu bukan berarti negatif teman-teman. Itu maksudnya adalah polaritas. Jadi merubah polaritas dari yang asalnya negatif ke positif, yang positif ke negatif, seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita dapat lihat gambar ini ya. Ini tuh pertamanya itu konstan naik ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, lalu masukannya itu di negatif. Kenapa nih? Soalnya seperti itu teman-teman. Karena masukannya negatif ya. Nah, ini masukannya negatif. Seperti lihat di gambar di atas di sini ya. Negatif pasti keluarnya positif gitu teman-teman. Di sini tetap 0, di sini tuh di positifnya 0. Nah, dimasukkannya terus masuk. Setelah sampai di sini turun teman-teman, bisa dilihat karena negatif di sininya, seperti itu. Dan di sini tuh ada plus VCC dan plus VEE, seperti itu. Jadi kalau inverting itu membalik ya, dibalikan teman-teman. Jadi yang masukannya positif keluarnya negatif, yang masuknya negatif keluarnya positif, seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke non inverting. Kalau non inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus dari rangkaian ini. Nah, jadi kalau di sini teman-teman enggak terbalik seperti tadi ya, yang masuknya positif keluar negatif, yang masuknya negatif keluar positif. Tapi di sini berbanding lurus teman-teman,
berbanding terbalik. Jadi yang masuknya positif tetap menjadi positif, dan yang masuknya negatif tetap menjadi negatif. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Ini masuknya di positif. Di gambar ini pun kita lihat diagramnya terus naik ya, terus naik konstan sampai ke sini, V sisi ini ya, ke gambar ini, diagram yang ini. Pertamanya naik tapi terus kanannya konstan gitu teman-teman. Jadi nggak turun nggak naik gitu ya, karena di sininya sudah itu tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung V out atau tegangan keluaran dari non inverting, yaitu V in kali 1 plus RF atau ini ya, RF ini per R1. Jadi untuk menghitung tegangan keluar dari non inverting itu yaitu V in dalam kurung 1 tambah RF per R1, seperti itu teman-teman. Ya, lanjut teman-teman, kita ke slide selanjutnya ya. Kita bahas zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai perbandingan, yaitu membandingkan suatu tegangan input pada salah satu kaki masukan dengan tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jadi, jika polaritas ED sama dengan negatif, maka tegangan keluarannya juga menjadi negatif. Berbanding lurus ya, negatif menjadi negatif. Sedangkan jika polaritasnya ED sama dengan positif, maka tegangan outputnya juga positif. Nah, lalu kita bahas bermacam-macam zero crossing detector, yaitu ada zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non inverting zero crossing detector, inverting voltage detector, dan non inverting voltage level detector. Ada macam-macamnya, jadi nggak cuma satu zero crossing detector saja. Lanjut ke slide selanjutnya, kita membahas duty cycle ya. Siklus kerja duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Duty cycle ini lebih ke sinyal digital atau lebih ke seperti sinyal pulsa ya teman-teman. Bisa dilihat di gambar seperti ini ya, gambar ini ya, di pinggir ini. Nah, rumus dari duty cycle ini adalah T on dibagi T on per T off, plus T off. Jadi suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 3 M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Penyelesaiannya seperti ini teman-teman. T off sama dengan T dikurangi T on, yaitu 10 dikurangi 3 sama dengan 7 M detik. Nah, lalu kita mencari duty cycle ya teman-teman. Duty cycle itu kan rumusnya sudah di atas ya, ada ini ya. Nah, sekarang kita sekarang pakai rumus yang ini, T on per T kali 100% sama dengan 30, seperti itu ya. Jadi T on itu saat berada di atas ini ya teman-teman, saat ini di atas yang kecil ini T on, dan kalau yang di bawah ini T off. Dan kalau ini dari sini time. Lalu dari ini lambungan ini ke bawah ke sini, ke lambung lagi atas, melambung lagi ke atas, itu totalnya teman-teman, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu detektor penyilang nol atau inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masukan pada min op M dan membandingkan dengan 0 atau plus op M. Kenapa dinamakan zero? Karena dibandingannya dengan 0 teman-teman, seperti itu. Jadi jika ED sama dengan plus input dikurangi min input sama dengan 0, 0 pembandingnya itu 0 dikurangi tegangan input sama dengan minus
tegangan input seperti itu teman-teman. Nah, coba sekarang kita lihat gambar di sini ya. Saat ini ya, samakan dengan persamaan ini ya. Tegangan input jika kurang dari 0 maka tegangan input kurang dari 0 maka tegangan output berada di plus V saturasi. Kita lihat teman-teman. Saat ini kosong, posisi di 0, kurang atau lalu naik ya, itu berada di minus. Lihat teman-teman, ini melebihi tegangan input melebihi 0, maka tegangan input melebihi 0 maka tegangan outputnya menjadi min. Tapi jika tegangan input kurang dari 0, di bawah 0, maka V saturasinya menjadi plus teman-teman, bisa dilihat ya, seperti itu. Berbanding terbalik ya teman-teman, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Inverting itu berbanding terbalik, seperti tidak seperti halnya yang non inverting seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ini tuh perbedaannya itu positif, negatif, keluarannya pun jadi beda. Di saat di sini keluarannya positif, di sini keluarannya negatif, seperti itu. Jadi pembalik polaritasnya itu ya, membalikkan polaritasnya. Selanjutnya di detektor penyilang nol yang non inverting zero crossing detektor. Nah, kalau ini sinyal masukkan pada plus of M dan membandingkan dengan 0 min of M. ED sama dengan plus input dikurangi min input sama dengan V tegangan input dikurangi 0. Nah, sekarang kita lihat perbandingan ini teman-teman. Tegangan input jika lebih besar dari 0 maka tegangan input lebih besar dari 0 maka tegangan outputnya pun jadi plus V saturasi. Sedangkan jika tegangan input kurang dari 0 maka tegangan outputnya sama dengan min V saturasi teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke persamaan itu ya. Tuh, terus lalu kita lihat gambar ini. Minusnya dikasih 0, sedangkan plusnya diberikan tegangan input. Sedangkan yang tadi yang inverting ini negatif yang dikasih input, sedangkan positifnya 0. Itu teman-teman, berbalik ya. Nah, sedangkan kita lihat gambar ini. Jika gambar ini inputnya melebihi dari 0 maka V saturasinya pun menjadi plus, sama ya seperti gelombang sinusoida seperti itu teman-teman. Nah, lalu jika gelombang ini berada di bawah 0 atau inputnya di bawah 0 maka V saturasi pun menjadi negatif teman-teman, seperti itu. Nah, begitupun seterusnya. Ini tuh polaritasnya tidak berbalik ya teman-teman, makanya masuknya min, keluarnya min, masuknya negatif, keluarnya negatif, seperti itu. Bisa dilihat ya, di sini negatif, di sini negatif. Jadi tidak bisa berbanding terbalik seperti yang non inverting zero detector, yang inverting zero detector, seperti itu. Lalu lanjut ke slide selanjutnya, kita masuk ke detektor taraf tegangan teman-teman. Nah, kita masuk ke detektor taraf tegangan ya, atau inverting voltage level detector. Sinyal masukkan pada min of M dan membandingkan dengan Vref plus of M teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa ini ED sama dengan plus V referensi sama dikurangi min input sama V referensi dikurangi V input, tegangan input. Nah, karena perbedaan yang inverting ini dengan yang tadi sebelumnya ya,
Kalau tadi dibandingkan dengan nol, kalau sekarang dibandingkan dengan tegangan teman-teman, dengan V referensi. Jadi tidak dengan nol lagi. Nah, jadi jika tegangan input lebih besar dari V referensi, maka tegangan output sama dengan min V saturasi. Seperti itu. Jika tegangan input kurang dari tegangan referensi, maka outputnya sama dengan plus V saturasi, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat persamaan pada gambar ini ya. Tuh, ini di negatifnya dikasih tegangan input, sedangkan di plus positifnya dikasih tegangan referensi. Berbeda dengan tadi, yang tadi dikasih satu input, yang satu nol tegangannya 0 volt. Nah, sekarang kita lihat jika belum melebihi V input, maka ininya masih belum melebihi V referensi, maka masih positif ya. Jadi dari 0 ke V referensi itu masih positif, sama positif. Tapi jika input sudah melebihi V referensi, nah saturasi menjadi negatif, teman-teman. Bisa dilihat pada gambar ya. Nah, begitupun seterusnya, begitupun sebaliknya, maksudnya jika turun lagi, maka menjadi positif lagi, seperti itu. Ini berbanding terbalik ya. Yang namanya inverting itu pasti berbanding terbalik antara positif dan negatifnya, seperti itu teman-teman. Jadi jika belum melebihi V referensi, V saturasi masih positif. Jika sudah melebihi V referensi, V saturasi menjadi negatif. Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya ya, teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya, yaitu detektor taraf tegangan non inverting voltage level. Sinyal masukkan pada min op amp dan membandingkan dengan V referensi plus op amp. ED sama dengan plus V referensi dan min dikurangi min input sama dengan V input dikurangi V referensi. Jika V input ini kurang dari V referensi, maka V outputnya pun negatif ya, minus. Jika V input ini lebih dari V referensi, maka outputnya pun, tegangan outputnya pun menjadi plus. Nah, sedangkan ini gambarnya ini ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini gambarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jika tegangan belum melebihi V referensi, maka masih negatif. Jika sudah melebihi V referensi, maka positif, teman-teman, gitu. Jika belum melebihi, ininya negatif, gitu teman-teman. Nah, ini maksudnya jika belum melebihi V referensi masih negatif, dan jika sudah melebihi V referensi maka menjadi positif, seperti itu ya. Karena setiap yang depannya non inverting pasti tidak akan berbanding terbalik, teman-teman. Jadi misalnya ini sudah lewat, pasti ininya pun positif. Tapi jika ini belum lewat, pastinya negatif, gitu teman-teman. Nah, begitupun seterusnya. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, rangkaian tegangan referensi. Untuk mencari rangkaian tegangan V referensi, soalnya kan kita dari tadi membahas V referensi, tapi kita belum tahu cara mencarinya. Nah, ini rumusnya, R2 per R1 tambah R2 kali plus tegangan. Misalnya plus tegangan itu sama dengan 12 volt, dan R1 nya itu sama dengan 100 ohm, dan R2 nya itu sama dengan 50 ohm. Maka tegangan referensinya adalah 50 dibagi 100 tambah 50 kali 12 sama dengan hasilnya
4 volt gitu teman-teman. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Ini sudah diketahui, ini gambarnya seperti ini ya, diketahui plus minus tegangan sama dengan 15 volt. V saturasinya plus minus 13 volt. Hitung T on, T off, dan duty cycle, dan gambarlah tegangan output VO-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke penyelesaian soal ya. Ini soalnya teman-teman, dan kita jawab. Kita cari V referensinya dulu ya, soalnya kita belum tahu V referensinya itu gimana ya. Nah, V referensinya itu kan rumusnya ini ya, R2 per R1 plus R2 kali plus tegangannya, yaitu 10 per 10 tambah per 50 tambah 10 kali 15 sama dengan hasilnya 2,5 volt ya. Kita sudah ketahui hasilnya ini ya, 2,5 volt teman-teman. Lalu selanjutnya kita cari waktunya, T-nya kita cari. Nah, yaitu dengan cara 160 dikurangi 100 dikurangi ini dikurangi 20, jadi 140 ya teman-teman, seperti itu. Nah, lalu kita cari T-on-nya. Ini kan sudah ketahuannya waktunya ya. Ini waktunya 140. Lalu kita cari T-on-nya. T-on-nya itu adalah 160 dikurangi 125. Hasilnya itu 35 di sini teman-teman. 35 milisecond. Lalu kita cari T off-nya. 140 ini dikurangi 105. Nah, dikurangi 35 dari yang itu T on-nya tadi di sini ya. Hasilnya itu 105, itu T off-nya teman-teman. Lalu kita cari duty cycle-nya. Duty cycle-nya itu tadi dari T on dibagi 100% dibagi 140 dikali 100 teman-teman, seperti itu. Hasilnya itu 25%. Nah, ini dari penyelesaian soal yang tadi, dari soal yang ini ya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.